Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Nurhidayah Ferdiana. Kerap disapa dengan nama Bu Sherly di MTS Perguruan Mu'alimat. Saya mengajar mata pelajaran IPS dan pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Apa yang terbayang di benak kalian jika mendengar kata ruang? Bisa jadi yang terpikir adalah ruang tamu, ruang kelas, atau ruang lainnya. Ruang adalah seluruh atau sebagian tempat di permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang memiliki berbagai komponen seperti udara, lapisan atmosfer, perairan, lapisan tanah, dan batuan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Tidak ada ruang yang memiliki karakteristik yang sama persis dengan ruang lainnya. Perbedaan karakteristik inilah yang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lain. Apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang merupakan cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, permasalahannya, dan keterkaitan dengan ruang-ruang di sekitarnya. Ada 3 syarat terjadinya interaksi antar ruang. Pertama, saling melengkapi atau complementary. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. 3. Dapat dipindahkan atau transferability. Dari ilustrasi di atas kita mengetahui bahwa wilayah A memproduksi sayuran dan wilayah B memproduksi ikan. Maka, wilayah A memerlukan interaksi dengan wilayah B untuk mendapatkan ikan, sedang wilayah B memerlukan sayuran dari wilayah A. Kondisi inilah yang disebut saling melengkapi atau complementary. Ilustrasi tersebut menunjukkan kondisi kesempatan antara atau intervening opportunity, di mana wilayah A dan wilayah B mengalami kelemahan interaksi dikarenakan wilayah A lebih memilih komoditas ikan dari wilayah C sebagai daerah alternatif karena jaraknya yang lebih dekat. Ilustrasi di samping menunjukkan keadaan dapat dipindahkan atau transferability, di mana kondisi ini terjadi interaksi antara wilayah A dan wilayah B yang melemah dikarenakan wilayah A memilih komoditas ikan dari wilayah C dengan alasan tersedianya sarana dan prasarana yang memudahkan mencapai tujuan. Ada 3 bentuk interaksi antar ruang. Pertama, mobilitas penduduk, suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Kedua, komunikasi, suatu interaksi perpindahan ide atau gagasan atau informasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 3. Transportasi,
suatu interaksi dengan melalui perpindahan barang atau energi. Contoh interaksi antar ruang dalam bentuk mobilitas penduduk. Bahkan semisal ada negara A. Nah, di negara A ini ada penduduk yang datang ke negara A. Nah, penduduk yang datang ke negara A itu disebut sebagai imigran atau melakukan imigrasi. Kalau sebaliknya, ada penduduk yang keluar dari negara A, itu disebut emigran atau melakukan emigrasi. Bagaimana kalau emigrasi ini kembali ke negara A? Maka dia telah melakukan yang namanya remigrasi. Kemudian untuk migrasi nasional, contohnya seperti pindahan penduduk dari desa ke kota atau yang biasanya disebut sebagai urbanisasi. Sebaliknya, kalau perpindahan penduduknya dari kota ke desa, maka disebut ruralisasi. Bagaimana lalu dengan transmigrasi? Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya, ke pulau-pulau atau daerah yang jarang penduduknya. Itu dinamakan transmigrasi. Contoh bentuk interaksi antar ruang dalam komunikasi. Contohnya seperti melihat televisi, mendengarkan radio. Dalam komunikasi ini tidak hanya dengan media, bisa juga dengan secara langsung. Contohnya seperti komunikasi tatap muka. Komunikasi ini syaratnya adalah ada si pengirim pesan, atau disebut juga sebagai sender, kemudian ada media atau tidak ada media yang digunakan, boleh, kemudian ada pesan yang dikirimkan kepada si penerima pesan, atau disebut juga receiver. Nah, itu untuk penerima pesan. Terakhir, syaratnya sebagai komunikasi ini adalah umpan balik atau respon dari receiver atau penerima pesan. Contoh bentuk interaksi antar ruang dalam transportasi, contohnya adalah pengiriman barang atau perdagangan.